Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur YouTube. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun ke para sedulur. Jadi besar harapan kita semua, seluruh fans, seluruh pecinta sepak bola, seluruh pecinta timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas sepak bola Indonesia, berharap besar bahwasanya timnas kita akan lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti, yang sejatinya akan berlangsung di 3 negara di Amerika Utara, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, teman-teman. Kita semua berharap, harapannya besar sekali. Kemudian timbul pertanyaan, apakah memang kita masih wajar berharap seperti itu? Masih realistiskah kemudian fans sepak bola Indonesia berharap timnasnya kemudian bisa lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti? Jawabannya, kalau saya pikir jawabannya yang paling realistis adalah melihat match ataupun laga timnas di bulan November ini. Jadi di bulan November ini timnas kita akan menjamu 2 raksasa Asia, 1 Blue Samurai atau Jepang, 2 elang hijau atau Saudi Arabia. Kalau kemudian di 2 partai yang sejatinya akan dijalani timnas kita sebagai laga tandang di GBK Jakarta gitu kan, kalau kita kemudian nggak dapat poin alias kemudian zong, sepertinya ya sudah hilang ya harapannya. Kemungkinan semakin menipis, semakin kritis, karena saat ini pun timnas kita di grup C itu nyaris menghuni dasar klasmen 1 tingkat di atas China. Soalnya yang paling realistis adalah kemudian kita akan membidik peringkat keempat daripada grup. Karena di putaran kualifikasi pra Piala Dunia Asia ini, di grup C ini ada 6 grup: Jepang, kemudian ada Saudi Arabia, Australia, Indonesia, Bahrain, dan China gitu kan. Kalkulasinya peringkat 1 adalah Jepang ya, karena memang kita udah lihat Jepang terlalu tangguh buat tim-tim yang lain yang ada di grup C. Dia di 4 laga awal belum terkalahkan, bahkan di 3 laga awal dia win. Even itu mainnya di kandang lawan gitu kan, seperti ketika di Saudi Arabia dan ketika di China. Jepang ini menang telak ya sama China, dia main tandang malah menang 7-0, jumpa Saudi Arabia di kandangi Saudi Arabia 2-1, terakhir di kandangnya Bahrain dia unggul juga 5-0. Artinya peringkat 1 dia baru bisa ditahan imbang oleh Australia kemarin 1-1. Artinya peringkat 1 udah kaplingannya Jepang atau Blue Samurai gitu kan. Peringkat 2 ya realistisnya antara Saudi Arabia sama Australia. Peringkat 3 Saudi Arabia atau Australia gitu kan. Kita ini realistisnya antara Bahrain, Indonesia, dan China berebut di posisi keempat. Sedangkan ketika memang betul-betul kita bisa merebut posisi keempat, itu juga untung-untungan nanti playoffnya. Karena di playoff ini kita kan juga akan jumpa dengan zona-zona di luar Asia. Yang jelas kalau ketemunya zona Oseania, ketemunya kayak New Zealand, ataupun ketemu kayak Vanuatu ataupun Fiji, kita nggak tahu juaranya zona Oseania, kita masih harapannya besar ya. Atau mungkin ketemunya zona CONCACAF gitu kan, zona Amerika Tengah, jumpa kayak Paraguay, Nicaragua, Honduras, mungkin kita masih seimbang sama kita gitu kan. Tapi kalau ketemunya zona CONMEBOL atau Amerika Utara, Meksiko, Amerika Serikat, pastinya kayaknya berat juga gitu kan. Apalagi kalau kemudian ketemunya dari zona Amerika Selatan gitu kan. Ini lebih gawat lagi gitu kan, sekalipun mereka urutan ke-6 atau ke-7 di grup mereka ini yang main juga sekelas Chile, Venezuela, ya itu gawat semua, Uruguay segala macam itu. Nah yang jelas kalau ketemunya kayak Afrika pun juga ngeri ya, kayak Ivory Coast, kemudian Kamerun, Nigeria gitu kan. Yang jelas memang perjalanannya masih panjang teman-teman. Sedangkan di grup C sendiri kita juga masih kesulitan. Tapi kalau kemudian di bulan November nanti timnas kita kemudian bisa menahan imbang Jepang dan kemudian bisa meraih kemenangan dari Saudi Arabia, tentunya ini kabar gembira buat kita semua. Yang jelas gak akan semudah itu, karena ternyata Hajime Morimasu, pelatih Jepang juga, sekalipun dia belum terkalahkan gitu kan, dari pernyataan-pernyataannya dia menganggap serius ya
ketika berhadapan dengan timnas Indonesia. Apapun timnas Indonesia, dia sepertinya mengerahkan seluruh punggawa terbaiknya, pemain-pemain terbaiknya yang semuanya pemain-pemain inti di liga-liga top Eropa sekelas Takumi Minamino, kemudian Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, ini semua akan turun semua gitu kan. Artinya nggak main-main, artinya mencuri 1 poin itu juga sekedar draw pasti juga akan susah kita ya. Begitupun mau nyuri poin dari Saudi Arabia juga pastinya susah, karena Saudi Arabia ini saat ini sedang berbenah, dan betul-betul Federasi Sepak Bola Saudi Arabia lagi betul-betul fokus untuk perbaikan tim mereka, yaitu dengan dipecatnya Roberto Mancini ya sebagai pelatih Saudi Arabia, dan kemungkinan besar mereka ini sedang melakukan pendekatan terhadap Zizou atau Zinedine Yazid Zidane, pelatih atau pemain dan pelatih legendaris dari Prancis ya teman-teman. Zidane ini nggak sembarangan, selain dia pernah memperkuat Juventus dan Real Madrid sebagai gelandang tengah atau midfielder, dia juga pernah menjadi pelatih Real Madrid teman-teman. Dia pernah menjadi pelatih Real Madrid dan telah mempersembahkan 3 gelar Piala Champion untuk Real Madrid. Yang jelas ya Saudi Arabia kayaknya nggak main-main ini federasi sepak bolanya gitu kan. Yang jelas di grup C sendiri sudah dua pelatih ya yang kemudian diberhentikan oleh federasi sepak bola masing-masing ataupun kemudian mengundurkan diri dari posisinya. Satu adalah Graham Arnold, pelatih Australia yang telah puluhan tahun yang pelatih timnas Australia. Pasca dia draw sama Indonesia di Jakarta 0-0 kemarin, dia langsung mengundurkan diri, dan pelatihnya yang baru adalah mantan punggawa Crystal Palace ya di klub di Liga Championship Inggris, yaitu Tony Popovic. Dia back dulu, dan dia juga karirnya cemerlang di Liga Australia setelah membawa Sydney Wanderers jadi juara Liga Australia. Yang jelas ada pergantian di sini, ada rotasi ketika memang tampilannya nggak bagus ya wajar gitu kan kalau kemudian dievaluasi. Begitupun juga di Arab Saudi, Roberto Mancini sehebat apapun dia, sekeren apapun dia ini juga pemain top ya. Roberto Mancini pernah memperkuat Lazio gitu kan, terakhir di Manchester City dia jadi pelatih. Ketika tampilannya kurang memuaskan, dievaluasi, diganti. Kita nggak tahu nih kalau posisi Sintayong di timnas kita, nggak ngerti saya ya. Sepertinya memang kalau Sintayong nggak tersentuh ya, walaupun memang saya pikir harusnya ada evaluasi. Sehebat apapun Sintayong harus ada evaluasi, karena memang tampaknya Sintayong ini kan punya obsesi, ambisi pemain-pemain bertahan yang terus didatangkan gitu kan, dan saya pikir nggak berkembang. Kuat apapun bertahan, ujung-ujungnya kalah, paling pol draw kalau kemudian memang nggak diimbangi dengan posisi tengah dan penyerang. Yang paling realistis tuh kita punya winger yang bagus. Lihat teman-teman, kalau lihat kayak timnas, tim-tim sekelas Venezuela yang negaranya juga lagi krisis ekonomi, dia punya winger bagus. Solcedo tuh yang tingginya 160 cm di kiri. Lihat kayak timnas Kolombia, dia punya kemudian Luis Diaz, wingback kiri gitu kan. Timnya ini produktif ya, bahkan ketika ketemu kelas-kelas seperkelas Argentina, karena wingernya ini bergerak lincah, punya kontrol bola yang bagus, mereka bisa mensuplai striker dan attacking midfielder ataupun forward-forwardnya. Kalau Indonesia kan mandul sama sekali gitu kan. Ya paling realistis ya ada Ratnar Oratmangun. Gimana kalau kemudian Ratnar Oratmangun itu terkena kartu merah, akumulasi kartu kuning, sudah selesai lah kita gitu kan. Dan sebenarnya opsi-opsi itu udah datang ya. Dulu jauh-jauh hari ada pemain yang kelasnya juga luar biasa di jalur permainannya, yaitu Ilyas Salhab, seorang gelandang dari winger kiri yang saat ini memperkuat Football Club Noah gitu kan. Dia sudah siap sedia untuk membela timnas. Ilyas Salhab, walaupun dia main di Liga Armenia, dia pemain kunci, key player di klubnya. Dia jadi starter di klubnya. Mainannya juga luar biasa, gocekan bolanya luar biasa. Jadi dia crossingnya dari kiri itu masuk umpan. Indonesia nggak ada umpan-umpan dari sayap. Kenapa? Karena memang kemudian yang dipakai selalu Marcelino Ferdinand. Yang Marcelino Ferdinand sendiri di klubnya saat ini di Oxford United, kemarin di KMZ DNZ juga nggak pernah jadi starter gitu kan. Kita nggak tahu menit bermainnya sampai seberapa gitu kan.
Yang jelas kemudian selain ada Ilyas Salhab, ini blasteran Indonesia Maroko, ada juga Justin Mateu yang punya darah Indonesia. Yang sama dia winger kanan yang saat ini memperkuat Football Club Noah juga di Liga Albania. Tapi lagi-lagi semuanya terbentur sama STY. Ya, STY ini kan susah teman-teman. Dia nggak mau ya sudah gitu kan, mau hebatnya kayak apa, mau potensinya kayak apa, kayak Elkan Bagot udah di mata STY berdosa, buat kesalahan besar yang menurut saya nggak ada yang namanya demi kepentingan timnas, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan yang kemudian yang nggak bisa nggak dimaafkan. Tapi lihatnya kayak STY ini udah kena di mata dia merah sudah gitu kan, nggak suka ya enggak. Itu juga kalau kita lihat kepada Eliano Reinders kemarin, perlakuannya kan aneh gitu kan, sampai yang datangin juga susah-susah dipercepat, nggak masuk di grup susunan pemain 23 pemain ketika jumpa sama China. Saya nggak ngerti gitu kan, kayaknya memang ada sesuatu kalau menurut saya nggak objektif. Dan saya pikir ketika Graham Arnold kemudian diganti oleh Tony Popovic, Roberto Mancini kemungkinan besar diganti oleh Zinedine Zidane atau mungkin yang lain, ya nggak ada sepertinya pelatih yang sebenarnya nggak bisa dievaluasi. Dan ini semua demi timnas kita. Itu aja, bukan karena kemudian karena kebencian, karena permusuhan, ketidaksukaan pada STY. Kalau STY memang betul-betul memberikan yang terbaik, apa salahnya terus dipertahankan oleh PSSI. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Oke, itu teman-teman. Jadi peluang timnas kita cuma bisa lihat di bulan November ini. Yuk, matur nuwun.